Jadi jangan sampai kalian itu mau masuk neraka gara-gara nggak mau mengakui bahwasanya Najwa Shihab lebih cantik daripada istri kalian. Semua tamunya itu rata-rata mati kutu dibikin. Tapi cuma sama satu tamu aja dia nggak berani. Sama siapa bilang? Luhut bin Sarpanjaitan. Niluh ya, yang dia akan menjadi wakil menteri, nggak terlalu senior si Najwa Shihab. Tapi kok bisa? Tapi dapatan wakil menteri. Jadi wamen. Mengatakan bahwasanya Najwa Shihab itu punya saham di tambang. Tambang mana, Mbak? Boleh tahu nggak? Nah. Heyo guys, assalamualaikum. Yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi viral-viralnya, yang kemarin nyebut Pak Jokowi pulang ke Solo nebeng pakai pesawat TNI AU. Siapa lagi kalau bukan Mbak Nana Najwa Shihab. Dan ini langsung dikulitin ya secara mendetail sama opung kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan Opung Parbelak. Langsung aja kita ke videonya, kita tontonin bareng-bareng seperti apa. Let's go guys. Coba kalian perhatikan dulu gambar ini. Udah? Waduh. Pasti pikiran kalian sama pikiranku sama-sama terkonek dengan perempuan yang satu ini. Iya dong. Iya lagi. Jujur Paham. dulu kalian, kutanya dulu sama kalian. Pasti lebih cantik Najwa Shihab daripada istri kalian kan? Iya. Kalau kalian bilang istri kalian lebih cantik daripada Najwa Shihab, bohong kalian, bohong. Ingat ya, orang bohong itu sama dengan orang berdosa. Yeah. Orang Kok lu tahu sih, Pung? berdosa itu upahnya pasti masuk neraka. Yeah. Jadi jangan sampai kalian itu mau masuk neraka gara-gara nggak mau mengakui bahwasanya Najwa Shihab lebih cantik daripada istri kalian. Jujur aku bilang sama kalian ya, bagiku Najwa Shihab ini adalah perempuan yang paling cantik yang pernah aku tengok di TV. Betul. Udah cantik, pintar, berani, banyak lagi uangnya. Kadang-kadang nakal juga awak ini kan, sering kali awak membanding-bandingkan istri awak sama si Najwa Shihab. Kok bisa, Pung? Lu bandingin istri lu sama Najwa. Andai kata lah istriku sama kayak si Najwa Shihab ini. Udah cantik, pintar, banyak lagi duitnya. Tapi itu dulu biar tahu kalian. Ya. Diangkat dulu. Tapi ya kan? setelah dia mengungkapkan darurat demokrasi, makin kulihat makin kurang kecantikannya. Apalagi semenjak dia bilang bahwasanya Bapak Presiden Joko Widodo pulang ke Solo, nebeng pesawat TNI Angkatan Udara, makin banyak kali berkurang kecantikannya. Lama-lama berbaliklah hatiku kan, tidak mau lagi aku suka sama dia, lebih berbunga-bunga lagi aku milih istriku. Karena istriku nggak pernah bilang ya Bapak Joko Widodo menebeng. Aku makin lama aku tengok si Najwa Shihab ini makin kurang ajar ya. Ya, tahu nggak kalian? Aku mulai berpikir ini orang berarti tipe jurnalis yang nggak terlalu mau banyak membaca. Mbak Najwa Shihab sekali-sekali baca dulu peraturan pemerintah mengenai presiden dan wakil presiden, ya. Jadi setiap presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan juga mantan wakil presiden, ya, itu sama-sama berhak mendapat pengamanan atau pengawalan khusus dari militer. Nah, betul. Kemarin juga udah ada yang bahas tuh ya. Ada tuh di slide dikasih apa namanya peraturannya yang mana aja tuh dikasih tahu tuh. Negara lah katakan ya. Jadi nggak boleh seperti itu, tapi sesuai kebutuhan. Jangan pula ke pasar kalian minta pas pampres kalian. Untuk acara-acara tertentu, acara-acara penting gitu ya. Jadi sudah terjawab Mbak Najwa. Itu peraturan-peraturan yang bisa dikatakan udah bukan rahasia lagi. Sudah umum banyak orang mengetahui.
Nggak usahlah cari-cari masalah Mbak Najwa. Tahu nggak kalian memang ya, aku suka kali memang sama kawan ini. Karena apa? Selain cantik, pintar, dia juga termasuk berani. Dia nggak pernah takut-takut untuk mewawancarai orang yang datang ke tempat acaranya. Semua dibel-bel, semua dilibas habis. Semuanya dilibas, semuanya dikulitin. Sekarang giliran dia. Salah sedikit dikulitin sama netizen. Tidak boleh ada pertanyaan yang tidak terjawab. Iya lagi. Semua tamunya itu rata-rata mati kutu dibikin. Tapi cuma sama satu tamu aja dia nggak berani. Sama siapa bilang? Luhut bin Sarpanjaitan. Jadi seperti ini misalnya, sorry maaf ini jangan marah Najwa, kayak gini kamu ngapain memprovokasi gambar-gambar kayak ginian? Apa namanya, banyak pemimpin-pemimpin kita ini, intelektual kita ini yang asal mudah saja bicara, dengan data yang lengkap. Sekali-sekali itu pikir itu ya. Tanya dirimu, hatimu yang paling dalam, apa sih yang sudah kau buat pada negeri ini? Apa kau maling sebelumnya, memperkaya diri? Sekarang lu berani bicara gitu karena tidak ketahuan. Saya hanya ini, karena itu salah satu faktor yang membuat suasana tuh tidak bagus. Itu seperti misalnya ada orang, ada pikiran-pikiran. Dia katakan apa? Kau itu jangan memprovokasi kau Najwa. Apa rupanya sudah kau berikan bagi negara ini? Apa rupanya kontribusimu bagi bangsa ini? Viral lagi kan tuh video itu, muncul lagi kan video itu. Ya, ada videonya itu. Aduh. Jadi memang bukannya bilang apa ya. Jadi Mbak Najwa ini memang bisa dikatakan semenjak Pilpres 2024 sudah berubah hati dia. Padahal dulu setahu kita, beliau itu bisa dikatakan selalu memberikan respon positif terhadap Jokowi. Ya, terhadap Joko Widodo. Tapi makin kesini ku tengok makin kontra dia sama Jokowi gitu loh. Ada apa ini, pikirku begitu kan? Kena prank jabatan. Wah. Oh ternyata ya, ternyata beliau itu bisa dikatakan lebih condong kepada salah satu paslon. Kalau nggak ke kiri ya kanan, kalau nggak ke kanan ya kiri. Ya kan? Aku mau memastikan gitu kan. Ini kawan ini sebetulnya berpihak kepada nih, kalau kepada Jokowi Prabowo bakalan enggak memang. Karena beberapa bulan terakhir ku tengok memang selalu ini berlawanan terus sama orang-orangnya Jokowi kan begitu. Iya, betul. Ini berarti kalau nggak ke PDIP berarti ke anak abah kan begitu. Udah jelas. Jadi itu ku makanya. tengoklah kan secara histori kayaknya nggak terlalu gitu. Ya kan? Kalau untuk yang sebelah kanan gitu ke 03, ku tengoklah ke 01. Kayaknya ada mirip-miripnya sih. Lah emang. Tapi mulailah akal pikiranku ini biar tahu kalian. Ini orang keturunan Arab. Ku tengok dulu suaminya kan. Googling aku. Kok mukanya juga muka Arab, pikirku begitu. Jadilah aku googling lah. Suami, suami Najwa Shihab. Keluarlah namanya biar tahu kalian siapa. Ibrahim Sarip Assegaf. Assegaf. Kalian tahu dari iklan mana? Kok mengingatkanku pada seseorang ya? Sang gelandangan politik. Itu dia. Ada hubungan apa sama Faisal Assegaf? Aduh, nggak tahu lagi tentang itu, cuma nama keluarga, nama belakang, marga apa nggak tahu, nggak urus aku. Kamu opung kita. Itu dia ya. Kita. Jadi apalagi kemarin itu ya ada rumor, aku entah betul entah enggak ya kan, mengatakan bahwasanya Najwa Shihab itu punya saham di tambang. Tambang mana Mbak? Boleh tahu nggak? Nah. 50M gitu. Ternyata Najwa Shihab terima sebagian uang korupsi timah dari Harvey Muiz. 50 miliar pantas. Watarasi undang-undang darurat ternyata untuk menutupi ini semua. Wadidaw. Akhirnya sedikit-sedikit ya
kebongkar ya kan, kulit kayak pisang aja gitu tuh kan, dibuka satu. Kayak pisang aja dibuka satu-satu. Katanya ya kan. Ya memang belum A1. Ya namanya katanya. Ya mau kalian percaya mau enggak ya, kecuali kalau aku kasih fakta begini. Baru nggak bisa bantah dia kan begitu, ini kan katanya. Baru rumor. Itu dia. Jadi ku tengok makin lama makin kesini makin gencar kali serangannya si Najwa Shihab ini sama pemerintahnya Joko Widodo, ya kan? Aku pikir-pikir gitu, kenapa lah kawan ini? Ternyata kemungkinan besarnya adalah dia ini sakit hati. Ya, kenapa sakit hati? Ya, karena Mutia Hafidz, jurnalis, bisa dikatakan adalah salah satu jurnalis andalan di media sosial, di TV swasta, itu berhasil jadi menteri. Betul. Setelah itu Niluh, kalau tidak salah dia itu juniornya Najwa Shihab. Lolos juga dia di wakil menteri. Ternyata sakit hati dia nggak dipanggil jadi menteri ataupun wakil menteri. Nampaknya begitu, Pung. Nampaknya sih kayaknya indikasinya ke sana ya. Coba Mutia Hafidz nggak masuk yang ke kemarin politik. itu dia itu bisa dikatakan mewawancarai korban-korban tsunami, bahkan di tempat kejadian dia pun juga berani. Dan setelah itu tahun 2011 beliau itu disandra oleh anggota ISIS, tapi oleh kemurahan yang maha kuasa akhirnya beliau dan juga rekannya lepas, ya. Jadi bisa dikatakan untuk sekarang ini mungkin dia berpikir, kok jadi dia yang dapat kedudukan, padahal kan aku yang paling terkenal. Itu kemarin kau terkenal, Mbak. Sekarang semenjak kau udah mulai usir sama Joko Widodo, udah makin banyak orang gak suka samamu. Nah. Jadi sorry lah dulu kalau keterkenalanmu itu sebentar lagi tinggal kenangan. Tak kira independen, nggak taunya. Ya, coba bayangkan kalian ya, kepengen dia sebetulnya jadi menteri, atau paling tidak jadi wakil menteri lah. Kementerian apa? Otomatis kepengen dia Menkominfo. Tepatnya Mutia Hafidz sekarang. Ternyata gara-gara nyonyornya dia selama ini, Nyonyor, ya, ternyata itulah yang membuat Bapak Prabowo tertutup pintu hatinya. Kalau bicara tentang senioritas, coba bayangkan kalian, Najwa Shihab sudah punya acara tersendiri, ya kan? Mutia Hafidz belum. Iya benar. Najwa Shihab bisa dikatakan dia itu sudah malang melintang di dunia pertelevisian Indonesia, ya kan? Kalau Niluh, ya, yang dia akan menjadi wakil menteri, nggak terlalu senior si Najwa Shihab. Tapi kok bisa? Tapi dapatan wakil menteri. Itu yang dipertanyakan, ya kan? Aduh, kok kesalip? Iya, aduh. Kok ketikung? Aduh. Begitu juga siapa namanya itu? Si Faisal Assegaf, ya kan? Dan juga siapa si Refli Harun, ya. Semua itu adalah orang-orang yang sakit hati karena apa? Karena nggak dapatan. Udahlah, nggak usah terlalu munafik kerja kalian. Tahu nggak aku bilang sama kalian, ya? Sebagaimana kalian jelek-jelekan Joko Widodo, ya, tidak akan pernah pudar nama Joko Widodo dalam hati kami. Dan aku bilang sama kalian, kami belum move on. Iya lagi. Jujur aja, aku juga sampai sekarang masih menganggap Joko Widodo itu presidenku, jujur lah. Iya kan? Walaupun memang orang yang menggantikannya adalah juga bisa dikatakan ya 11-12 sih kepemimpinannya. Tapi jujur aku belum move on. Dan aku bilang sama kalian, ya, ternyata ya ada juga orang-orang yang belum move on selain dari Opung Parwela. Banyak pung. Nah kan, bahkan udah pensiun masih dikunjungin tuh. Tamu-tamu dari Arab guys, banyak banget. Sultan ini.
menteri-menteri. Insya Allah banyak yang datang buat ngucapin perpisahan, selamat pensiun gitu kali ya. Rumahnya asik banget lagi. Udah? Mantap kan? Coba bayangkan kalian dulu, utusan dari negara Uni Emirat Arab ya datang mengunjungi Bapak Joko Widodo. Bayangkan kalian, bukan cuma kita aja nggak bisa move on, ternyata banyak tamu-tamu negara nggak bisa move on. Coba bayangkan, nggak presiden lagi, tapi bisa saja utusan atau bisa dikatakan tamu kehormatan dari Uni Emirat Arab itu berkunjung ke rumah Bapak Joko Widodo. Itu luar biasa. Dan yang lebih nggak bisa move on-nya lagi tadi wartawannya, Bu. Melihat progresnya kan sudah mulai dilakukan di Kota Solo. Melihat itu gimana, Pak? Progres pembangunan dari WA kayak gitu. Ya baik. Dan selain dari APBD, ada dari APBN, dari bantuan luar, saya kira akan mempercepat pembangunan di Kota Solo. Baik. Ada potensi kerjasama lagi, Pak? Sehingga tahu saya kan sudah jadi rakyat. Tanya. Si Masnya lupa kalau udah pensiun Pak Jokowinya. Lah, nyari kisi-kisi. Salah nyari kisi-kisinya. Ke pemerintah daerah, pemerintah udah gak jadi presiden, Mas. Saya udah jadi rakyat biasa. Nggak bisa move on. Belum terbiasa nampaknya. Jadi jembatan gitu, Pak, mungkin gimana? untuk Udah yang banyak yang Jakarta udah banyak ya. Ya. Terima kasih. ya, Pak. Kamu di kamar cek. Mana, Pak? Manut bawa. Bukan saya sing nanti. Sing gone tapi yang Pak kami rakyat yang lebih biasa lagi Pak dari mana? Malah jadi kelihatan enak ya, nggak ada gapnya sekarang ya guys, nggak seketat mungkin dulu gitu zamannya jadi presiden. Kalau sekarang lebih santai, lebih chill. Aduh, enak banget. Ditanya pula, jadi bagaimana Pak ke depannya, apa ada kemungkinan untuk menjalin kerjasama? Dibilang Bapak Jokowi lah, saya ini rakyat biasa, kita tanya sama pemerintah. Iya, jujur aja gue bilang, masih belum bisa bergeser hati ini daripada Bapak Jokowi. Aduh. Dan tahu enggak kalian, walaupun Bapak Joko Widodo sekarang itu jadi masyarakat biasa, ya, perhatikan kalian dulu cara dia itu makan soto sama cucunya. Perhatikan kalian ya. Udah, kalian perhatikan yang baju biru itu siapa? Itu calon gubernur itu. Jadi ku bilang sama kalian ya, sosok Joko Widodo itu kemana-mana ya, itu masih merupakan magnet yang sangat luar biasa. Ku bilang sama kalian ya, kalau misalnya Bapak Joko Widodo datang ke kampung kami, nggak usah pakai pengawalan dan juga nggak usah ada jabatan apa-apa. Datang dia minggu depan, kujamin jalan di kampungku itu akan ramai. Jokowi kelasnya sekarang mendunia, zamannya jadi presiden dunia guys. Dunia semua mengakuin Jokowi. Iya, nggak usah pun dia naik Alphard, naik Medan Jaya. Dan Jaya nggak? Pasti ini dikerumuni oleh orang-orang biar tahu kalian. Yakin kali Bobung, yakin lah. Udah aku bilang marga Siregar itu Pak. Udah dikasih marga itu Bapak Jokowi dulu kita itu, marga Siregar itu. Makanya aku bilang, kalian yang marga Siregar itu harus bangga kalian. Harus bangga ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya itulah ungkapan masyarakat yang merindukan bagaimana Joko Widodo itu bisa berkiprah lagi lah di negara ini. Karena apa? Memang aku bilang sama kalian, ya aku pribadi juga belum bisa move on dan juga masih banyak yang belum bisa move on. Dan kalian lihat ada gerakan, ya,
gerakan apa itu? Kemarin itu kalau tidak salah itu ada pakai baju hitam. Gerakan kangen sama Bapak Jokowi, kan begitu. Kangen Jokowi ya. Jadi bisa dikatakan ini hal yang luar biasa. Ternyata beliau itu masih melekat di hati masyarakat. Jujur gue bilang sama kalian ya, waktu Presiden SBY ya meninggalkan tahtanya, meninggalkan istananya, dan beliau kembali ke pangkuan masyarakat, nggak ada seperti itu. Iya lagi. Ya udah Biasa bisa aja ganti gitu. ke Jokowi Widodo. Udah aja gitu ya. Kenapa Jokowi Kan beda begitu. banget Karena ya? apa? Ya Karena karena pada memang sayang. beda vibes-nya. Kerjanya Ya nyata, kan? terbukti. Kalau Jokowi Widodo kan sudah membangun dia 10 tahun. Jadi kita bisa merasakan apa Berasa ya apa namanya, apa yang sudah terbaik yang dilakukan Bapak Jokowi Widodo. Yang paling berasa tuh kalau mudik guys di Pulau Jawa ini. Sebelum ada Pak Jokowi ya, mudik itu bisa 3 hari guys, 3 hari 2 malam ke Jogja dari Jakarta. Sekarang itu ya sehari, paling lama tuh guys 24 jam paling lama. Lopung berarti 10 tahun kemarin SBY kurang baik lah ya. Udah baik tapi nggak terlalu. Iya, bayangkan kalian lah dulu ha. Wartawan nggak bisa move on. Dan juga tamu negara. Biar tahu kalian kalau misalnya nggak dimonitor itu, kurasa sebentar lagi ada 5 lagi tamu negara datang gini. Iya. Belum Ya, yang telepon, itu belum yang dia. telepon. Jadi bisa dikatakan ya, beliau itu lebih dibutuhkan dunia internasional daripada siapa? Daripada si Anies. Masih ingat kalian si Anies yang katanya dibutuhkan dunia internasional? Jangankan dunia internasional, sedangkan ruang lingkup Jakarta aja ogah orang. Baru gua mau ngomong. Ya, jangankan lingkup internasional, Jakarta aja ogah. Ada itu kemarin itu podcastnya si apa, Refli Harun sama si Dokter Tipa. Iya, ada itu dibilang katanya, iya kalau Anies itu nggak perlu lagi itu pakai sarana, pakai fasilitas negara, karena dunia membutuhkan dia. Dunia mau pungut, Sakarmu gitu, Pung. dunia membutuhkan dia. Jadi itulah dulu ya. Jadi kalau bisa aku katakan ya, untuk Mbak Najwa ya, janganlah terlalu banyak mengeluarkan statement-statement bodoh gitu. Ya kan? Itu kan statement bodoh itu kalau kami bilang ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Blunder Salam mulu. Parbelak, salam NKRI. NKRI harga mati. Mantap, Opung. Terima kasih, Opung. Itu dia guys, bagaimana ulasan dari Opung Parbelak. Dikuliti, disikat, dikupas tuntas ya guys. Satu-satu kayak pisang aja, semuanya nanti akan terbuka. Oke guys, habisin dulu videonya kali ini. Thank you guys, assalamualaikum, peace.